warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai pentingnya pendidikan inklusi. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemangku kebijakan tentang pendidikan inklusi adalah langkah penting untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang adil dan setara bagi semua peserta didik, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Nah, definisi pendidikan inklusi pendidikan inklusi adalah pendekatan yang bertujuan untuk mengintegrasikan semua anak tanpa terkecuali ke dalam sistem pendidikan reguler. Ini mencakup penyesuaian kurikulum, metode pengajaran, dan lingkungan belajar agar sesuai dengan kebutuhan setiap individu. Nah, dalam pendidikan inklusi ini dibutuhkan kesadaran oleh masyarakat. Nah, bagaimana tanggapan dari Kak Debi mengenai pentingnya kesadaran dari masyarakat mengenai pendidikan inklusi? Ya, baik. Menurut saya itu penting ya kesadaran masyarakat. Jadi masyarakat yang sadar akan pentingnya pendidikan inklusi dapat menciptakan kuat untuk kebijakan yang mendukungnya. Kesadaran ini dapat diupayakan melalui dua cara, yaitu yang pertama itu ada kampanye informasi seperti menggunakan media sosial, seminar, dan workshop untuk menyebarkan informasi tentang manfaat pendidikan inklusi. Dan yang kedua itu ada cerita sukses seperti menampilkan contoh-contoh sukses anak-anak dengan berkebutuhan khusus yang berprestasi dalam lingkungan inklusi. Segitu Kak Nadila. Oke, baik. Jadi, meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pendidikan inklusi tidak hanya bagi masyarakat, tetapi bagi peran pemangku kebijakan juga. Nah, bagaimana nih tanggapan dari Kak Anissa mengenai peran pemangku kebijakan? Baik, menurut saya, meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemangku kebijakan tentang pendidikan inklusi itu memerlukan strategi yang terencana dan berkelanjutan. Di sini juga ada nih Kak, tahap-tahap atau langkah-langkahnya. Yang pertama itu bisa penyuluhan dan edukasi, mengadakan seminar, dan juga diskusi mengenai pentingnya pendidikan inklusi untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat dan juga pemangku kebijakan. Yang kedua juga yaitu ada kampanye publik. Melakukan kampanye melalui media sosial, media cetak, dan elektronik untuk menyampaikan informasi yang jelas dan menarik tentang manfaat pendidikan inklusi bagi semua anak. Yang ketiga yaitu ada kolaborasi dengan organisasi. Kebersamaan dengan organisasi, non-pemerintah dan juga komunitas yang fokus pada isu pendidikan dan anak kebutuhan khusus untuk memperkuat advokasi dan mencapai audiens yang lebih luas. Yang keempat yaitu ada juga pelatihan guru nih Kak, atau tenaga kependidikan, yaitu memberikan pelatihan kepada guru dan staf sekolah tentang metode dan pendekatan inklusif agar mereka itu siap mendukung semua siswa. Yang selanjutnya itu juga kebijakan pemerintah yang mendorong pemerintah untuk mengembangkan kebijakan yang mendukung pendidikan inklusif, termasuk pendanaan, terus juga ada kurikulum yang adaptif, dan juga adanya fasilitas yang ramah untuk semua siswa. Menurut saya itu sih Kak. Oke, baik. Dari penjelasan Kak Anissa menyebutkan
adanya pelatihan untuk guru. Nah, untuk membahas lebih mendalam mengenai pelatihan untuk guru atau pendidik, kita dengarkan tanggapan dari Kak Hera nih. Silakan Kak Hera, bagaimana tanggapannya mengenai pelatihan untuk pendidik? Baik Kak Nadila. Menurut saya pelatihan bagi guru itu adalah sangat penting karena pelatihan bagi guru itu adalah pilar kunci dalam mewujudkan institusi yang sukses. Kenapa? Karena kalau dari gurunya aja kurang pengetahuan atau pemahaman, nanti bagaimana ke anak-anaknya gitu. Sedangkan pendidikan inklusi itu kan bertujuan untuk memberikan kesempatan belajar yang sama bagi seluruh peserta didik. Jadi di situ kita tidak boleh membedakan mana yang ABK, mana yang tidak. Gitu. Nah di sini guru juga kan sebagai ujung tombak dalam proses pembelajaran. Jadi kalau gurunya memiliki banyak pelatihan, insya Allah pembelajarannya pun lebih baik gitu. Beda yang sama guru yang tidak ikut pelatihan, ya itu kurang maksimal menurut saya. Nah, manfaatnya itu apa sih kalau guru mengikuti pelatihan? Jadi yang pertama itu pembelajarannya meningkat gitu. Pelatihan yang efektif dapat meningkatkan kualitas pembelajaran bagi semua siswa, baik yang ABK maupun yang tidak. Kemudian yang kedua itu adalah meningkatkan prestasi akademik siswa. Yang ketiga meningkatkan keterlibatan siswa. Jadi pelatihan guru juga membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih menarik gitu. Nah di situ kan kalau pelatihan itu kan nanti sharing-sharing ya, menambah wawasan, menambah pengetahuan juga. Jadinya pas pembelajaran pun pas kita itu lebih menarik gitu ke pembelajaran, enggak yang monoton gitu. Juga manfaatnya adalah bisa meningkatkan kualitas hidup siswa. Nah, di sini pendidikan inklusi itu yang sukses dapat meningkatkan kualitas hidup siswa berkebutuhan khusus, memberikan mereka kesempatan untuk berinteraksi dengan teman sebaya dan mengembangkan. Jadi kesimpulan pada pelatihan guru di inklusi ini adalah investasi jangka panjang yang sangat penting untuk mewujudkan pendidikan inklusi yang berkualitas. Dengan pelatihan yang tepat, guru akan memiliki kompetensi dan kepercayaan diri untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusi dan mendukung, di mana semua siswa dapat mencapai potensi yang maksimal. Itu aja sih Kak, kalau menurut saya. Oke. Selain dari pelatihan untuk pendidik, kolaborasi dengan orang tua dan komunitas juga diperlukan untuk membangun pendidikan inklusi yang baik. Nah, tanggapan mengenai kolaborasi dengan orang tua dan komunitas akan ditanggapi oleh Kak Nabila. Silakan Kak Nabila. Baik Kak, tanggapan dari saya itu terhadap kolaborasi antara orang tua dan sekolah dalam pendidikan inklusi sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kolaborasi tersebut. Yang pertama, itu ada keterlibatan orang tua. Orang tua dapat terlibat dalam pengambilan keputusan seperti penempatan sekolah dan berkolaborasi dengan sekolah. Yang kedua, komunikasi terbuka. Komunikasi yang terbuka dan efektif antara orang tua dan guru merupakan faktor kunci keberhasilan. Yang ketiga, kunjungan rumah. Kunjungan rumah atau visitasi antara sekolah dan orang tua dapat membangun komunikasi dan kepercayaan. Yang keempat, deteksi dini. Melaksanakan deteksi dini terhadap peserta didik. Nah, yang kelima, kelas pertemuan orang tua. Melaksanakan kelas pertemuan orang tua. Yang keenam, konsultasi
Hari konsultasi orang tua, melaksanakan hari konsultasi orang tua. Yang ke-7, kerjasama dengan psikologis atau terapis, melakukan kerjasama dengan psikolog dan atau terapis apabila diperlukan. Orang tua memiliki peran yang krusial dalam pendidikan inklusi karena mereka paling mengerti anak dari segi karakteristik, kebiasaan, dan kebutuhan. Dengan pengetahuan yang dimiliki orang tua, mereka dapat menginformasikannya kepada sekolah agar guru dan sekolah dapat membuat program yang sesuai. Itu pendapat saya, Kak. Oke, selanjutnya yaitu kesadaran dan empati yang akan ditanggapi oleh saya sendiri. Membangun kesadaran sosial dan empati dalam masyarakat akan mendorong penerimaan yang lebih baik terhadap pendidikan inklusi. Empati. Pendidikan inklusi yang mengintegrasikan siswa berkebutuhan khusus ke dalam kelas reguler dapat meningkatkan empati dan pemahaman antar teman sebaya. Jadi, mengintegrasikan siswa berkebutuhan khusus ke dalam ke dalam kelas yang isi siswanya anak yang tidak memiliki kebutuhan khusus, itu dapat meningkatkan empati dan pemahaman antar teman sebayanya. Siswa dapat menghargai tantangan dan kekuatan unik teman sekelas mereka. Nah, pada kesadaran, pendidikan inklusi mendorong siswa untuk belajar menghargai keragaman dan mengembangkan sikap empati. Proses ini membantu menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan toleran. Mungkin itu saja pembahasan dari kelompok kami. Kesimpulannya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemangku kebijakan tentang pendidikan inklusi memerlukan usaha kolaboratif dari berbagai pihak. Dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan empati, kita dapat menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan mendukung bagi semua anak, sehingga mereka memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang. Nah, kita cukupkan diskusi kita pada kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan dapat meningkatkan wawasan kita mengenai pendidikan inklusi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.